Masih banyak yang bertanya-tanya mengapa pada saat melakukan pengisian freon udara tidak boleh masuk ke unit AC. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskannya. Penjelasan sederhananya begini. Nah, di sini misalkan ada sebuah bis ya. Bis kita ibaratkan sebagai unit AC. Kemudian bis ini dapat kapasitasnya dapat diisi 30 orang. Nah, orang-orang ini kita ibaratkan sebagai gas freonnya. Kemudian ketika orang-orang ini masuk ke bis, setiap orang dikenai tarif atau biaya. Uang dari biaya yang didapatkan dari para penumpang ini kita ibaratkan sebagai suhu dingin yang dihasilkan oleh unit AC. Nah, dari sini maka bisa kita hitung pendapatan yang diperoleh kondektur apabila sebuah bis dapat diisi penuh 30 orang. 30 dikali 10.000, maka diperoleh pendapatan 300.000. Pendapatan ini kita ibaratkan seperti halnya pada unit AC yang menghasilkan sebuah suhu dingin ya, seperti itu. Nah, masih ada lagi, apa itu? Sapi. Nah, sapi ini apa ya? Nah, sapi ini seperti halnya udara ya, udara bebas yang kemudian masuk ke unit AC. Nah, di sini saya gambarkan ada 4 sapi yang nanti akan masuk ke unit AC. Oke, kemudian prosesnya begini. Pada awal pemberangkatan ya, pemberangkatan pertama ini seperti halnya pengisian ulang freon yang pertama kalinya ya, bis dapat diisi penuh 30 orang. Namun ketika orang-orang ini masuk ke bis ternyata ada 4 sapi ya, 4 sapi yang juga ikut masuk ke dalam bis. Ini sapi liar ini ya, sapi liar, bukan tidak ada pemiliknya ya, ada pemiliknya tapi dia dilepaskan begitu saja sehingga ikut masuk ke dalam bis. Untuk satu sapi ini setara 2 orang. Jadi kalau ada 4 sapi yang masuk ke bis berarti kurang lebih ada 8 orang yang sudah masuk. Sehingga untuk orang-orang yang bisa masuk ke bis, nah karena sudah ada 4 sapi yang juga ikut masuk, maka hanya dapat diisi oleh 22 orang ya. Jadi kapasitas 30 orang itu hanya bisa dimasuki 22 orang. Mengapa? Karena ada sapi yang masuk. Ya, seperti itu. Sehingga di sini kita bisa menghitung pendapatan maksimal yang diperoleh kondektor bis yang seharusnya 300.000 turun menjadi 220.000. Nah, jadi ketika ada udara yang masuk, ini suhunya akan suhu dinginnya yang harusnya sampai 300 menjadi 220. Suhu dinginnya yang harusnya bisa maksimal menjadi berkurang. Karena apa? Ya, kita ketahui bahwa sebuah AC itu bisa menghasilkan udara yang dingin itu karena adanya freon. Kalau freonnya berkurang, otomatis suhu dinginnya pun akan turun tuh ya. Suhu dinginnya akan berkurang. Nah, ini pada saat pengisian freon yang pertama. Setelah melakukan perjalanan sekian kilometer, satu persatu para penumpang pun turun di jalan, sehingga di sini yang tersisa hanya tinggal 2 orang setelah masuk ke misalkan kota B. Adapun sapinya ini juga masih tersisa di dalam bis ya, karena tidak semuanya turun. Kita asumsikan seperti itu. Sama setelah AC dipakai 1 tahun 2 tahun hingga akhirnya freonnya pun tekanannya turun ya. Meskipun tekanan freon turun bukan berarti udaranya hilang, udara otomatis pun masih ada di dalam unit AC. Ini pada saat pengisian yang pertama. Nah, setelah pengisian pertama turun, kemudian kita melakukan pengisian yang kedua. Bis ya juga sama ya, ketika bis sudah pemberangkatan pertama sudah selesai, kemudian melakukan pemberangkatan berikutnya. Di sini bisa kita hitung di dalam bis sudah ada 2 sapi dan 2 orang. Pada saat melakukan pemberangkatan yang kedua, di sini juga ternyata ada 4 sapi yang ikut masuk juga. Ada udara yang masuk juga pada saat pengisian yang kedua. Nah, maka di sini total sapi yang ada di dalam bis dari yang tersisa 2, kemudian masuk lagi 4, maka totalnya ada
6 sapi ini setara 12 orang. Kemudian di dalam bis sendiri sudah ada sisa 2 orang ya, pada pemberangkatan yang pertama, sehingga sudah ada 14 orang di dalam bis. Nah, maka di sini kapasitas 30 orang, sementara sudah ada 14 orang, maka hanya tinggal 16 orang saja yang bisa masuk ke dalam bis. Untuk orangnya di sini totalnya 18 ya. Karena orang yang baru masuk 16, sementara duanya itu dari sisa pemberangkatan yang pertama. Nah, dari sini bisa kita hitung nih pendapatannya, turun lagi, yang harusnya 300.000 menjadi 180.000. Jadi juga sama seperti pada bis ya, pada saat kita melakukan pengisian freon pun, ketika ada udara yang masuk, maka suhu dingin yang dihasilkan AC pun semakin menurun. Nah, menurun di sini dalam arti tidak begitu nyes gitu ya. Nah, ini kalau setiap kali pengisian ada udara yang masuk, maka udara tersebut akan terakumulasi sampai akhirnya dari kapasitas yang tersedia mungkin bisa sampai separuh lebih udara yang masuk ke dalam unit AC. Kalau udaranya sudah masuk ke unit AC semakin banyak, maka jatah freon yang harusnya masuk akan menjadi berkurang. Karena apa? Di dalamnya sudah terisi oleh udara, seperti itu ya. Jadi ketika udara ada di dalam sementara freonnya tidak bisa masuk maksimal, maka suhu yang dihasilkan AC itu tidak bisa, suhu dinginnya itu tidak bisa maksimal. Taruhlah untuk freon R22 yang harusnya 80 sampai 90 PSI. Nah, ini akhirnya tekanannya sudah sampai 90, freonnya belum maksimal ya, karena ada udara di dalamnya, maka AC pun tidak begitu dingin ya, seperti itu betul. Nah, ini mengapa udara pada saat kita melakukan pengisian freon tidak boleh masuk ke unit AC. Kalau udara sudah ngumpul banyak gitu ya, maka mau tidak mau harus dilakukan penyedotan atau vakum ya. Oke, mungkin cukup segini, nanti kita akan lanjut pada video berikutnya tentang bagaimana cara agar udara yang ada di dalam selang pengisian itu tidak ikut masuk ke dalam unit AC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.